Oke, kembali lagi di podcast pecinta bola banget, podcast yang membahas sepak bola berdasarkan data, fakta, tidak berdasarkan AI. Masih bersama saya Lutfi yang menggantikan Putra Penjol yang cedera dia katanya dia ligamennya putus katanya bang kemarin di sliding Puyol. Dan dia juga kemarin sempat merayakan Waisak ya dia ke Borobudur, dan di sana dia mengalami tragedi gitu lah bang lah dia gitu katanya sedih deh. Lu kasih tahu top si Mas Putra kenapa di Borobudur nih? Ya Borobudur dia nobar bareng main Arsenal. Dia merayakan ketika Gabriel gagal final. Itu penyebabnya dia sakit ya, dan kabarnya tendangan Gabriel itu baru lewat tadi dicetak ya, tendangan penaltinya yang ngelambung itu gitu. Dan kali ini kita masih soal serba-serbi Piala Dunia. Kita bertiga punya tim kesukaan yang beda. Bang Taribo suka Inter Milan, Tobias suka Chelsea, dan gue suka Spurs. Kalau lu berdua, kita bertiga deh, siapa pemain dari klub lu yang pengen lu lihat di Piala Dunia ini? Kalau gue sih pengen lihat Romero dan Van de Ven. Karena Van de Ven itu akan berduet dengan Van Heek dari Brighton, yes. Itu adalah salah satu pemain yang akan dibeli RDZ, rumor De Zerbi akan merekrut dia. Iya, Van Heek. Jadi gua akan melihat seberapa chemistry mereka berdua. Kalau lu siapa dari Inter yang pengen lu lihat di Piala Dunia ini? Yang pengen gua lihat, gua nggak tahu ya dia bakal main banyak apa enggak karena dia masih muda gitu. Dan dia berada di tim yang punya legend. Siapa? Oh, jadi Kroasia. Yang gue maksudnya Petar Sucic. Oh iya. Dan karena dia hot prospect juga, dan walaupun menit bermain yang tidak terlalu banyak karena cedera, di beberapa momen krusial tuh dia jadi penentu di Inter di musim ini. Jadi gue pengen lihat kiprahnya Petar Sucic apakah bisa jadi the next Modric atau Rakitic seperti itu. Iya. Kalau di Kroasia gue tuh jujur pengen lihat Luka Vuskovic, salah satu gelandang yang dari Spurs juga, cuma kemarin dia bersinar banget di Bundesliga kan, gitu bagus banget. Nah, gue pengen lihat kira-kira dia kalau di negara gimana. Gitu. Dengan ya komposisi pemain tua dan pemain muda ya, gitu, apakah bisa mendapatkan pengalaman? Masih ada Perisic di situ. Iya betul, Perisic. Masih ada Livakovic juga kan ya? Iya, Livakovic, benar. Kalau lu siapa top dari Chelsea yang pengen lu tonton di Piala Dunia ini? Nonton Palmer sebenarnya. Tapi nggak dipanggil lah. Tukel emang aneh nih. Gua jadi pengen nonton Enzo. Gusto, lu nggak mau nonton Gusto? Malo Gusto. Cadangan. Karena cadangannya ini ya apa? Konde. Lu nggak mau nonton ini? Badiashile nggak mau nonton. Badiashile nggak mau nonton dia. Joao Pedro kan nggak dipanggil juga. Oh, lu pengen ngeliat si Enzo. Apa salah ini tuh Cucurella? Nggak, lu nggak mau lihat Cucurella? Cucurella nggak kayak, ya lebih pantas di Maldo dari. Oke. Itu gue lihat Enzo juga setelah dia kan sebelumnya di Argentina tuh belum main di Chelsea kan. Nah, sekarang main di Chelsea, gue berharap perkembangannya gimana dia di Argentina. Apakah sama aja atau beda? Tapi sebenarnya secara dominasi gitu kayaknya Caicedo lebih di timnas ya. Ekuador kan punya peran penting sih dia. Peran penting banget itu dia. Apalagi kalau Enzo kan udah mendapat pelatihan dari beberapa pelatih beda nih Chelsea kan, karena lagi sering banget gonta-ganti pelatih kan. Ya kan lagi bad mood banget musim ini. Awal kebawahnya ke timnas. Tapi gue tuh satu yang pengen gue lihat tuh Cristiano Ronaldo kan. Oh gitu. Karena ini dia tuh adalah seorang dia nggak bisa dipungkiri lah, dia adalah mega bintang di dalam dunia olahraga lah gitu. Kayak dia udah Ballon d'Or pernah kan ya, Ballon d'Or, terus Champions League pernah, terus juara-juara liganya juga pernah kan. Tapi cuma satu doang yang belum pernah dia dapat, ini adalah Piala Dunia ini. Menurut kalian apakah Ronaldo ini di tahun terakhirnya dia ya kalau nggak salah, apakah Ronaldo bisa untuk mewujudkan kepengenannya dia tuh, ambisinya dia buat dapat Piala Dunia menurut lu bang? Secara squad dia kan Portugal ini punya gelandang-gelandang yang sangat mewah. Line up gelandang yang sangat wah ini. Iya, setuju. Tidak tergantikan sama
gelandang-gelandang dari negara lain gitu. Walaupun secara kedalaman squad Prancis tuh gokil banget ya. Kayak gitu-gitu. Cuman entah kenapa nih gue ngeliat Portugal tuh gue takjub sendiri gitu ngeliat bisa dalam satu tim tuh ada Joao Neves, ada Vitinha, ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva. Anjir ini kayak keberkahan gitu buat Roberto Martinez gitu. Cuman nah ini dia nih. Apakah akan Ronaldo sentris apa enggaknya itu tuh yang jadi concern dari gua gitu. Karena itu yang terjadi di beberapa edisi sebelumnya. Karena terlalu Ronaldo sentris kayaknya jadi nggak bisa deh. Kecuali ini semua skuad dari Portugal nih punya motivasi yang sama seperti skuad Argentina di 2022. 2022 ya. Pengen melihat pemain idola, pemain bersejarah sepanjang legendanya Argentina lah ya. Seumur hidup bersanding dengan Kempes, Maradona gitu-gitu. Mengangkat Piala Dunia seperti Kempes dan Maradona. Dan Portugal kan juga secara sejarah belum pernah juara dunia. Betul. Jadi ya itu yang menjadi yang memberatkan gitu loh, karena setelah era kapan ya? Pokoknya mulai muncul juara baru lagi kan waktu Spanyol juara dunia tuh. Ya, 2000 berapa? 2010. Setelah itu belum ada lagi juara dunia baru. Walaupun udah beberapa kali ada yang masuk final tim baru gitu, Kroasia kan baru pertama kali masuk final gitu, tapi ya nggak bisa langsung juara gitu. Itu tuh yang ada pergolakan gitulah, apakah Portugal akan dapat juara, apakah Cristiano Ronaldo akan juara dunia atau tidak. Kalau tetap menurut kalau gua ketakutannya sebenarnya takut si ambisi besar Ronaldo takut menutupi permainan tim. Gua takut itu Ronaldo sentris itu gua takut. Cuman karena tahun ini Piala Dunia main di benua Amerika, ada kemungkinan juara dari benua Eropa. Oh biasanya begitu. Iya begitu. 2014 kan waktu main di Brazil, juara di Jerman. Jadi kemungkinan Ronaldo buat juara ya kayaknya sekitar 70% menurut gua. Kemungkinan 70%. Iya. Apalagi dengan skuadnya yang mewah itu benar. Iya. Punya gelandang yang gelandang yang sama winger paling berbahaya dunia. Leao. Leao. Dia memutuskan untuk gak perpanjang kontraknya di AC Milan ya. Benar. Demi bergabung bersama Burnley katanya. Di championship dia. Manchester City dia akan bermain di bawah asuhan Lampard. Berarti menurut lu kans Ronaldo untuk juara itu masih 70% bisa lah. Iya, asalkan dia tidak terlalu menunjukkan ambisinya ya. Karena kan ya kita tahu bersama-sama lah kayak Messi, kayak Ochoa juga kan adalah beberapa pemain yang senior gitu. Udah berarti udah 5 kali kan? 6 ya, udah 6 kali gitu. Nah, kira-kira dengan Ronaldo tahu ini adalah tahun terakhir gua nih mungkin di Piala Dunia gitu. Kira-kira sejauh apa langkah yang akan diambil dia? Apakah dia akan kayak gua kayaknya nggak boleh nih egois atau gimana? Karena kan gue pernah lihat juga tuh di TikTok atau di Twitter ya ada video Ronaldo tuh kayak dimusuhin gitu bang. Jadi dia tuh posisinya kosong. Bernardo pegang bola tuh nggak dioper gitu. Nah, berarti menurut gua kayaknya PR Ronaldo nih sebelum Piala Dunia kayaknya dia harus bikin teman-temannya tuh percaya dulu ya. Respect. Mungkin itu tuh yang harus PR-nya dia tuh. Betul. Dia kan pasti striker ya. Teman-teman enak tuh kayaknya udah respect dulu ya teman-temannya. Iya. Itu kayaknya tuh. Dan gimana ya kalau Ronaldo biar untuk mendapatkan respect teman-temannya tuh harusnya pengambilan keputusannya harus lebih dewasa. Kayak tidak asal nendang, tidak asal finishing, mungkin bisa melihat celah-celah, mungkin ekstra pas seperti itu. Jadi tidak terlalu maruk bahasa Tangerangnya. Maruk gitu ya. Kikir ya, jangan kikir ya. Tidak terlalu arogan mengambil keputusan dengan langsung finishing seperti itu gitu loh. Jadi lebih memfasilitasi teman-temannya juga. Jadi pemantul kan tidak ada salahnya. Iya betul. Itu Giroud bisa seperti itu. Iya, Giroud. Jadi lebih dewasa aja itu pengambilan keputusannya. Kalau menurut gue sih ini Ronaldo harus ngadain makrab bang. Supaya chemistry antara pemain timnas Portugal tuh itu lagi gitu. Apalagi secara RAB kayak nggak. Iya, kayaknya dia nggak usah pusing-pusing nyari villa gitu deh.
sponsor Nike juga ngasih aja dah. Iya. Ya kayaknya harus ke puncak Amerika ya. Iya, betul. Benar. Gitu. Pas Grand Canyon rame-rame itu. Kali-kali deh kayaknya lu harus ke Biar guyup ya. ke Amazon dulu camping tuh pemain Portugal camping. Bener. Gitu. Berarti gitulah berarti memang poinnya adalah bagaimana caranya Ronaldo menyingkirkan egonya ya gitu untuk teman-temannya supaya. Terus juga edisi kali ini kan Portugal ya, tadi kita udah bahas lagi tuh banyak diisi pemain-pemain yang memang bagus, ada Vitinha kan. Terus ada Bruno, raja asisnya Premier League yang baru. Gila. Gimana tuh menurut kalian Bruno berhasil mematahkan rekor di Premier League dari tim yang enggak seberapa itu? Nah, jadi sepertinya ya memang kayaknya yang harus megang MU tuh orang yang pernah main di MU deh. Iya. Oh, yang tahu lah dalamannya gimana ya? Dalamannya pernah mengalami fase menjadi pemain seperti itu, kayak awal-awal oleh Gunnar Solskjaer jadi caretaker. Iya, betul. Sempat perform lumayan oke tuh, dan Carrick di musim ini juga mengangkat derajat MU Kembali ya. masuk lagi ke Liga Champions. Yes. Sudah tidak ada lagi intro udah nggak ada, yang begitu-gitu udah nggak ada di Stadion Old Trafford. Akhirnya bikin kepercayaan diri fansnya juga nongol lah ya. Sekarang jadi banyak orang yang pede pakai jersey MU di jalanan. Anjing. Sebelumnya nggak ada orang pakai jersey itu. Apalagi ditunjang dengan bursa transfer yang sangat oke dari MU musim ini. Lamens ya. Ya, Saint Lemens, terus ada Matheus Cunha, terus Bryan Mbeumo. Ya, Bumo. Dan menyingkirkan Garnacho. Itu kayaknya faktor yang sangat berpengaruh juga gitu. Si Starboy ngejelasin tuh yang hobi pikok rambut. Jadi itu tuh yang bikin elemen-elemen yang menyukseskan Bruno sebagai pemecah rekor asis terbanyak di Premier League tahun ini ya. Inggris. Menurut lu tetap bagaimana Bruno di MU berhasil dia memecahkan rekor? Sebenarnya Bruno dari musim sebelumnya memang udah punya peran penting di MU. Benar. Yes. Cuman masih nggak punya striker yang bisa menunjang asisnya itu. Benar. Kita lihat yang sebelumnya siapa sih striker? Zirkzee, terus ada Højlund. Weghorst. Ya, Højlund. Nah, Igalo. Dorgu. Nah itu tuh dia ketemu Cunha, Mbeumo yang tahu tuh Sesko juga main bagus. Sesko iya benar. Yang bikin akhirnya Bruno tuh punya asis yang punya penting lagi jadi gol. Apalagi ini ya, kan di musim ini tuh semenjak digantinya Amorim tuh Carrick juga punya inovasi-inovasi lain gitu, kayak ke ini gol drought, kemarau gol nih buntu banget kan striker-strikernya. Akhirnya dia mencoba mendatangkan sesama legendnya Berbatov. Oh ya. Berbatov kan sempat memberikan Motivasi. Motivasi seperti kayak Sesko gitu, diajak ngobrol empat mata dan diberikan masukan-masukan yang biar pengambilan keputusannya sama finishingnya lebih baik. Oke. Terbukti gitu sama penyerang MU tuh kalau finishing dan pengambilan keputusannya lebih baik dibanding waktu sebelum sama Carrick. Betul. Terus juga kalau kita ngomongin Portugal juga ada Bernardo Silva ya, yang akhirnya tidak memperpanjang kontraknya di Manchester City, berbarengan sama Pep. Iya. Terus juga ada Ruben Neves yang bersinar, yang bagus banget mainnya di Arab di Al Hilal. Terus juga di back kiri kita punya tahu lah back terbaik sedunia menurut gue saat ini ada Nuno Mendes. Kira-kira sejauh apa pemain-pemain ini tuh bisa ngebantu Ronaldo untuk ngebujudin di tahun terakhirnya Ronaldo di Piala Dunia ini? Oh, kalau secara membantu sih dari kiprahnya di musim ini, di musim 2025 sampai 2026 harusnya dengan sangat mudah membantu Ronaldo ya. Yes. Semua tergantung balik lagi ke Ronaldonya ya. Ronaldonya sendiri secara dia apakah mempertahankan ambisi dan arogansinya dia, atau dia menjadi lebih dewasa secara kepribadian dan pengambilan keputusan, atau si winger terbaik di dunia itu mampu membantu teman-temannya dengan tidak menjadi sosokan. Seperti itu harus sih lebih mudah ya, lebih enak daripada di 4
tahun yang lalu di 2022. Iya sih, harusnya kalau nggak pemain-pemain yang musim ini bersinar tuh kayak Vitinha tuh udah istilahnya Portugal tuh udah punya semuanya gitu ya. Betul. Ya. Yang ngatur serangan punya, Iya. yang ngatur keseimbangan punya. Baik lagi ke Ronaldo-nya nih bisa manfaatin dengan benar atau enggak. Dan di sisi pertahanan pun sebenarnya harusnya sudah cukup aman ya. Betul. Diogo Costa yang sudah kita tahu Iya. kualitasnya, Porto juara juga bersama Diogo Costa, Ruben Dias dengan Manchester City-nya, walaupun di musim ini banyak cederanya ya. Iya, betul. Tapi harusnya sih motivasi lebih karena ini Piala Dunia terakhir Ronaldo. Gila, Ronaldo umurnya udah 41 tahun ya. 41 tahun, 41 tahun. Kan di Indo biasanya kalau orang semakin tua tuh akan kekanak-kanakan lagi, Bang. Benar. Kira-kira Ronaldo akan kekanak-kanakan kan ya dia di lapangan. Kayak tiba-tiba dia nggak dikasih penalti nangis gitu minta es krim gitu. Apakah Ronaldo kembali lagi ke kekanak-kanakan atau enggak? Karena semakin tua biasanya akan gitu. Ya. Sebenarnya nah, yang menarik adalah pernah di satu waktu di Euro 2016 Minta es krim dia. jadi Portugal itu pernah dihadapkan dengan pertandingan adu penalti kalau tidak salah ya melawan Swiss Oh, Swiss. di perempat final Euro 2016. Ada satu pemain yang sudah pensiun dari timnas, João Moutinho. Oh ya. Dimotivasi sebegitunya sama Cristiano Ronaldo, dia harus nendang karena Ronaldo mau dia nendang, dia secara pengalaman punya dan secara mental juga harusnya cuman perlu di encourage dan itu sukses dilakukan Ronaldo karena di waktu itu João Moutinho tuh takut menendang penalti. Ronaldo bilang tendang aja udah nggak apa-apa hasilnya gimana nggak apa-apa tapi gue mau lu nendang dan buktinya yang dia tendang gol hasilnya kan. Nah itu harus dilakukan Ronaldo sepanjang Piala Dunia ini terlepas itu adu penalti atau penalti biasa di tengah pertandingan siapapun yang menendang kalau memang dirasa dia di hasil latihan atau di hasil sebelum-sebelumnya di musim-musim sebelumnya secara statistik oke, secara kualitas tendangan penalti oke, tidak tertebak segala macam. Ronaldo harus berani memberikan Kesempatan kepada, gitu ya. kepada sosok-sosok itu kayak Bruno Fernandes kan langganan Iya. penalti, Vitinha, jadi juga langganan penalti kayak gitu. Kalau menurut lu top? Ya itu Ronaldo sebenarnya peran di sini dia harus bisa nurun egonya, dia harus merasa dia tuh nggak lebih besar dari tim. Harus. Nah itu yang gue takut itu dia ngerasa lebih besar dari tim aja. Ya. Dia harus sadar kalau ini emang tim aja. Gimana cara dia ngebangun tim itu biar semua support supaya dapat pialanya itu. Mungkin itu yang kanak-kanakan itu. Sebetulnya dengan dia memberikan kesempatan dan ngasih encourage kepada pemain lain untuk mengambil penalti tuh menunjukkan dia tuh lebih besar dari tim itu sendiri. Iya, karena dia menunjukkan kedewasaannya, kebijaksanaannya seperti itu. Nah, kalau kita ngebandingin tadi Portugal ya gitu, menurut kalian siapa sih skuad negara mana sih yang kita lihat skuadnya tuh nggak beda jauh lah kalau sama Portugal. Kalau gue sih ngelihatnya mungkin Portugal tuh skuadnya nggak beda jauh kayak Argentina lah. Gitu. Karena di lini tengah mereka ada McAllister kan, ada McAllister juga, terus ada Enzo, terus ada Lo Celso juga kan, gitu. Kalau menurut kalian negara mana yang secara skuad tuh, secara value ya, itu nggak beda jauh sama kayak Portugal? Oke. Secara skuad, kalau gue sih ngeliatnya Prancis. Prancis ya? Prancis punya skuad yang mewah juga dia tuh. Di depannya ada Olise, Dembele, ada Due, Barcola cadangan, Cherki juga. ada sosok yang kayak Ronaldo juga, Mbappe yang Iya. Ada sosok itu. Ada Kante juga di tengah yang dipanggil lagi. Ada Rabiot, gue kemarin nonton lawan Ivory Coast, Rabiot bagus banget mainnya. Ya, Kante yang dipanggil kembali ke timnas. Iya. Menurut lu negara mana yang secara value skuadnya tuh gak beda jauh sama kayak Portugal? Secara negara nih ya, sebenarnya tuh iya Prancis gue setuju, Argentina gue setuju. Nah yang di Eropa nih kayaknya Spanyol deh. Spanyol. Nah. Spanyol itu sebetulnya ya bahkan David Raya aja buat minggu pertama loh. Iya, dia lebih milih. Musim ini sebagus itu tapi tetap Unai Simon kan. Karena Unai Simon kalau penalti dia ada yang ditepis, Bang. Iya. David Raya nggak ada yang ditepis. Karena David Raya gerak duluan ya. David Raya gerak duluan, itu dia.
Iya bener ya, gerak Iya, dulu iya. ya. Terus dari back aja nih, Marcos Llorente, Yes. berada di kanan. Dan dilapisi sama Pedro Porro, Pedro Porro. yang juga secara kualitas oke lah. Iya. Di back tengah ada Laporte. Laporte walaupun main di Liga Arab tapi oke lah. Iya, iya. Terus ada di back kiri ada Grimaldo, ada Cucurella. Juga inilah dalam lah, lapisnya juga oke gitu. Terus di tengah ada Pedri. terus ada Miguel Merino, ada Gavi, dan ditopang sama dua sayap yang jadi wonderkid dan sangat berbahaya. Iya benar. Iya. Lamine Yamal dan Yamal. Nico Williams. Itu dia. Maksudnya tanpa penyerang yang sekaliber Mbappe sama Haaland aja udah cukup gitu Oyarzabal. Dan kebukti gitu beberapa edisi Euro juara, terus Nations League juga berprestasi gitu. Jadi kayak Spanyol ya. Iya, secara value. Tapi apa yang kan dari lu tadi lu udah bilang ada Mbappe lah sebagai mega bintangnya, terus ada Lamine Yamal yang mega bintangnya, gue juga tadi bilang squadnya sama kayak Messi gitu. Tapi sebenarnya dari para mega bintang ini apa sih yang membedakan dengan Ronaldo dengan skuad Portugal gitu? Dari skuad-skuad yang penuh mega bintang ini apa sih sebenarnya yang ngebedain? Kalau gue ngebandinginnya sama Spanyol ya. Yes. Nah, Spanyol itu kayaknya secara ini rata deh. Mungkin Lamine Yamal se-starboy itu gitu. Cuman maksudnya tidak se-mega bintang Ronaldo di tengah-tengah skuad Portugal gitu. Maksudnya secara sosok itu masih bisa mengakomodir teman-temannya gitu. Jadi nggak egois. Nggak, memang tujuannya tuh orientasi tuh prestasi gitu, melaju sejauh mungkin di Piala Dunia gitu, bahkan kalau bisa final. Nah, apalagi yang pemain paling senior siapa ya pemain paling senior di Spanyol ya? Paling itu ya, Laporte. Laporte. 32 tahun. Itu juga beda 9 tahun sama Ronaldo. Iya, jauh, sangat jauh. Nggak ada yang setua itu gitu maksudnya kalau di Spanyol. Kalau dari Prancis? Yang beda kayaknya ini dah sistem permainan juga, filosofi bermain Portugal tuh gue belum lihat yang filosofi yang jelas gitu. Benar. Kalau Spanyol kan udah jelas kita-taka. Yes. Benar. Tadi kan apa yang dibilang ada ofensifnya tuh kan. Iya. Nah, kayak Portugal tuh belum punya sistem itu tuh yang yang ngebangun permainan itu tuh. Ciri khas Portugal banget Ciri khas gitu. Portugal itu ada. Kayaknya itu yang ngebedain ya. Kayaknya bahkan cenderungnya ciri khasnya PSG yang di tahun ini. Bisa jadi karena mayoritas pemainnya dari PSG kan. Benar. Itu dia Joao Neves, terus Vitinha, Bruno Mendes itu. Dan mereka dominan banget juga kan. Iya. Nah, kita balik flashback ke Piala Dunia 2022 ya gitu. Saat itu kan Ronaldo ya tampil cukup agresif lah ya dengan Portugal dengan mencetak beberapa gol dan beberapa assist gitu ya gitu. Nah, tapi masalahnya tantangannya adalah di Piala Dunia tahun ini banyak sekali pemain-pemain yang lebih pemain-pemain potensial yang umurnya jauh di bawah Ronaldo gitu. Kira-kira apakah pemain-pemain potensial ini bisa menggeser nama besar Ronaldo atau tidak? Gitu. Kayak ya kita tahu Ronaldo ada di left winger ya, tapi biasa suka main di striker kan gitu. Nah, sementara di negara lain kita punya left winger di Spanyol ada Nico, di Prancis ada Due, ada Olise juga. Nah, kira-kira apakah nama-nama pemain muda potensial ini bisa menggeser eksistensi Ronaldo di Piala Dunia ini? Kalau iya ya, sebenarnya ada. Bisa ya pasti ya. Bisa. Kalau kayak di Prancis deh, kan sebenarnya striker murninya kan cuman Dembele? Bukan. Turam, Mateta. Mateta. Nah, biasanya kan Mbappe tuh berangkat dari kiri tuh. Yes. Terus cutting inside ke kanan. Terus Dembele bisa ditaruh di belakang striker. Atau ditaruh di depan juga bisa, tergantung kebutuhan dari desainnya kan. Jadi untuk winger dribbler yang take on pemain yang selalu melewati pemain. Dari Prancis aja udah ada berapa? Dari Brazil, Vinicius. Yes.
ada Rafinha. Rafinha, Nah, ya. dari Portugal sebenarnya ada kan Rafael Leao. Leao ya, tapi dia lebih ke barongsai kan. Barongsai. Dan Cut dia. cut doang, nggak insert dia, nggak insert doang. Terus di Inggris ada Bukayo Saka Iya. sebetulnya kan. Terus Rashford juga sebetulnya kan mainnya cenderung Iya. dari kiri kan, Iya. dan cutting inside, entah pressing, entah shoot power biasanya kan seperti itu. Ada, cuman nggak tahu nih, tergantung bagaimana timnya juga gitu. Apakah memfasilitasi mengakomodir gaya bermainnya dia, atau bahkan dia yang membantu timnya jadi punya opsi lebih banyak. Bisa kalau kemungkinan ada yang lebih mendominasi dari Ronaldo, bisa dan banyak. Banyak ya. Iya. Lu tetap Kalau yang bersinar Ronaldo sih pasti ada yang bisa kayaknya. Cuman beda lagi kenervosannya. Mereka kan banyak yang Piala Dunia pertamanya kan. Iya. Itu. Benar. Kita nggak tahu tuh dia apakah dia siap mentalnya di panggung sebesar ini. Iya. Lamin Yamal. Nah, mungkin Ronaldo menang situ tuh di pengalamannya. Iya. Udah ngelewatin berapa kali. jam terbang lah, dia Jam punya terbang. jauh jam terbang ya. Nah, itu tuh kayaknya yang bisa membedain Ronaldo sama pemain-pemain bintang itu. Benar. Ini mungkin terakhirnya gitu, banyak yang bilang kan Piala Dunia tahun ini tuh adalah tahunnya terakhir bagi Ronaldo dan Messi Dan Ochoa. dan Ochoa, terus juga ada siapa lagi sih? Modric. Ada Modric juga kan Modric gitu. juga, iya. Juga kalau kita tarik ya perseteruan antara dua mega bintang udah pasti Ronaldo dan Messi lah Betul, gitu. betul. Banyak orang yang berspekulasi, wah gue berharap Ronaldo bisa ketemu Messi di final misalnya, di semifinal, di 16 besar. Kalau gue pengennya berharap Ronaldo dan Messi ini ketemu di babak 16 besar. Oke. Gitu. Nggak tahu kenapa gue pengen aja gitu ketemu mereka. Nah kalau lu berdua pengennya seandainya bertemu nih Portugal sama Argentina, pengennya lu ketemu di mana nih di waktu apakah 16 besar, 32, 8 besar semifinal atau apa? Kalau lu mau mereka berdua ketemunya di mana tuh untuk membuktikan gue nih yang paling mantap nih. Gitu. Kalau gua pengennya ketemu di semifinal. Semifinal ya. Semifinal. Nah, itu nyesek banget sih Nyesek asli banget, itu. iya. Anjing. Udah mau final ya, kayak, aduh, nyesek nih, biar Iya. menonton di semifinal. Siapapun yang kalah Iya, menyesalkan sekali ya. Iya. Yang kayak tinggal selangkah lagi nih ke final. Karena kan Ronaldo juga kalau gua dari sejarahnya tuh Ronaldo paling jauh perjalanan di Piala Dunia tuh sampai Semifinal. final. Yes. Dan itu masih ada Vigo. Masih ada Figo. Benar, masih ada Vigo itu. Lama bener itu, 20 tahun yang lalu itu. 20 tahun yang lalu itu masih ada Vigo. Semifinal. Lo bayangin kalau Ronaldo bisa matiin kutukan itu, Iya. atau enggak? Gue pengen semifinal. Oke. Kalau lu pengennya mereka berdua nih ketemu di mana nih, Bang? Kalau gue ya, Iya. nih, Kalau bisa ketemu, kalau bisa ya, ketemu. sorry itu saya banget nih. Gue pengen ketemu yang mereka ketemu di perebutan juara 3. Itu akan jadi perebutan juara 3 terseru sepanjang sejarah. Iya sih, iya sih, iya sih. Ketemunya Messi sama Ronaldo. Rebutan juara 3 bakal ditonton ya. Iya. Itu yang paling seru. Iya. Lucu, jadi lucu. Iya. Jadi apa ironi tapi lucu. Iya. Ketemu malah di perebutan juara. Karena dua lagi yang ngejar waktu. Iya. Iya, udah nothing tulus aja tuh mereka berdua tuh. Ya, itu dia palingan pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Menurut kalian, seberapa jauh sih Ronaldo di Piala Dunia kali ini? Apakah dia pensiun tanpa gelar ataukah ini adalah akhir yang manis dari perjalanan seorang mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo? Tulis di komentar. Bye.